raja dan para pembesarnya, para istrinya, para gundik mereka minum dari perkakas itu. Kemudian dikatakan di ayat 30, saya salah tulis. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsasar, Raja Kasdim itu. Kita sudah ingat ya bagaimana Raja Belsasar memakai alat-alat perjamuan untuk minum-minum, pesta pora, perbuatan dosa, bersama dengan gundik-gundiknya, tidak menghormati apa yang kudus di hadapan Tuhan. Lalu ada tangan yang menuliskan mene-mene tekel ufarsim, kita sudah tahu, dan malam itu juga dia dicabut nyawanya. Dia masuk neraka, masuk neraka. Kenapa? Segala hal yang sudah dibawa kepada Tuhan itu kudus. Pelayanan itu kudus. Amin. Makanya jangan ngerusak, berbahaya. Kalau memang nggak suka, nggak cocok, pamit, baik-baik. Berkati, selesai. Gak usah ngomong yang aneh-aneh. Kemudian ngajak pasukan. Ayo keluar semuanya bareng-bareng. Kamu melawan pekerjaan Tuhan. Kamu melawan Tuhan, melawan pekerjaan yang sudah dikuduskan. Semuanya itu kudus. Makanya bahaya. Banyak orang merasa nggak apa-apa tuh saya aman-aman saja. Semakin nggak ditegur Tuhan. Sebenarnya kamu itu sedang dalam bahaya. Yang kebiasaan seperti istri pendeta ini. Kenapa begitu? Bertahun-tahun nggak pernah bertobat. Yang keempat, memakai nama Tuhan untuk kejahatan. Nama Tuhan itu kudus. Banyak orang memang sengaja ke gereja-gereja, kesaksian, dan sebagainya. Satu, untuk membenarkan dosanya. Kedua, supaya nanti banyak orang yang bisa ditipu. Kesaksian ke sana. Dulu ada saudara ke gereja-gereja kesaksiannya hebat karena pendetanya terkagum-kagum, dia diajak ke gereja, ke cabang-cabang itu selalu diajak kesaksian. Banyak orang kagum. Lalu dia nawari orang-orang join restoran, join usaha. Tahu? Semua orang ditipu, semua uangnya hilang. Setelah itu kacau, dia pindah gereja ke tempat lain. Dia dekat sampai pendeta, duduk selalu paling depan. Wah, kesaksian, wah rohani kalau ngomong. Nawari lagi, dan akhirnya terkenal. Di mana-mana dia menipu. Memakai nama Tuhan. Kalau dia tetap nggak bertobat sampai matinya, jangan berpikir dia selamat. Karena nama Tuhan itu kudus. Amin. Salah satunya contoh ya, ini Herodes ya. Nanti ya yang Herodes, sebentar ya. Kemudian yang kelima adalah melawan hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Maksudnya melawan Tuhan, hamba Tuhan yang diurapi itu begini, saudara. Jangan kita itu punya hati yang jahat. Kita memang berusaha, memang sengaja mencemarkan nama baik hamba Tuhan dengan maksud supaya tidak ada orang yang percaya kepada dia. Padahal dia sedang dipakai Tuhan untuk memberitakan kebenaran. Dia sedang melakukan hal yang benar. Dia melakukan yang memang Tuhan suruh. Kita berusaha untuk menjelekkan hamba Tuhan ini, merusak reputasinya dengan maksud merusak pelayanannya. Bahaya. Berhadapan dengan Tuhan. Ini yang dinamakan membunuh nabi-nabinya. Memang tidak membunuh secara fisik, tetapi engkau telah membunuh pelayanannya, membunuh reputasinya, sehingga banyak orang meninggalkan dia dan tidak percaya pada dia. Urusannya dengan Tuhan, membunuh nabi-nabinya. Ini Alkitab berkata begini. Makanya orang kadang-kadang dikira mengusik hamba Tuhan tuh kayak gimana. Ada orang yang terlalu sakral ya pendetanya itu ya. Sampai kalau ngomong pendetanya misalnya bajunya pendetanya menceng gitu. Baru ngomong-ngomong pendetanya kok hamba Tuhannya kok baju gini. Jangan ngomongnya hamba Tuhan. Hamba Tuhan tuh diurapi dosa. Ya bukan masalah yang seperti itu. Tetapi hati yang jahat yang merusak. Dengan maksud merusak pelayanannya, merusak supaya tidak ada yang mendengarkan dia. Karena yang saudara lawan bukan dia. Saudara sedang melawan orang atau Allah Tuhan yang sedang mengutus dia. Alkitab berkata begini, jangan mengusik orang-orang yang kuurapi dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Jangan mengusik orang yang kuurapi dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Diulang 2 kali di Mazmur dan di 1 Tawarik. Dan juga jangan membunuh nabi-nabi Tuhan. Itu namanya membunuh. Membunuh reputasinya untuk menghalangi dia dipercaya di dalam pelayanan. Makanya orang-orang yang seperti ini biasanya setelah dibunuh karakternya, kalau dia tetap setia, dia dipakai Tuhan 2 kali lipat. Orang-orang yang membunuh karakternya dihukum Tuhan. Kalau sampai tidak bertobat, terus melakukannya sampai matinya, dia tidak selamat. Ini dosa yang mendatangkan
Makanya sampai Herodes itu mengalami kematian sebelum waktunya. Nah ya ayatnya ya. Pada suatu hari yang telah ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Kenapa dia dianggap tidak menghormati Allah? Jangan dilihat dari cuma perkataan tadi itu, wah rakyatnya mengatakan ini suara Allah. Itu karena dia ini nggak tobat. Dia mau dipuja seperti Allah. Dia berpikir dia ini bisa jadi Allah. Dengan menentukan siapa yang harus mati, siapa yang harus hidup. Dia yang memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Dia juga yang membunuh Yakobus. Dan dia juga yang membunuh anak-anak bayi waktu Yesus lahir. Dia bertindak sebagai Tuhan. Dan dia membunuh nabi-nabinya. Seakan begini loh. Nabi-nabi ini membawa kegerakan. Aku bisa menjadi penentu. Aku bisa menjadi penghalang. Kalau nabi-nabinya tak bunuh, Tuhan mau apa? Ada orang-orang yang sedang melayani dengan luar biasa. Kemudian dia mengatakan, jangan dengerin orang itu. Orang itu sesat, padahal nggak sesat. Kalau memang sesat, ya nggak apa-apa. Padahal nggak sesat. Makanya kita nggak berani ngomongin orang sesat-sesat itu kenapa? Kadang kitanya yang tidak tahu kalau ajarannya benar, kita aja yang nggak ngerti sehingga menganggap orang lain sesat, padahal kitanya yang sesat. Makanya Herodes ditampar malaikat, mati saat itu juga. Kenapa? Tidak menghormati Allah. Allah yang mengutus dia, kamu telah membunuhnya. Makanya di dalam hidup kita, berhati-hati. Yang keenam adalah okultisme. Main-main dengan kuasa gelap setelah bertobat. Main-main dengan kuasa gelap lagi setelah bertobat. Kapan hari ada yang tanya, waktu saya Zoom, pastor boleh nggak menolong orang-orang dengan guamia, dengan ramalan, dengan apa gitu loh. Itu kan untuk menolong manusia. Itu kan saya melakukan dengan kasih. Loh ya apa sih orang ini? Loh, kamu kan harus kamu nggak bisa menolong orang kalau bukan Tuhan yang menolong orang itu. Lalu memakai kuasa gelap dengan dalih mengasihi. Selama kamu mengikut Yesus, masih bermain okultisme, kamu belum anak Yesus. Karena kita ini harus menunggalkan firman Tuhan katakan begini kan, siapa yang berseteru atau bersahabat dengan dunia, kamu menjadi seteru Allah. Apalagi dengan iblis. Jangan berkata, aku percaya Yesus, aku pelayanan, aku selalu ke gereja, tapi kamu tetap bermain okultisme. Loh, kamu itu seterunya Allah. Gak ada musuh Tuhan masuk ke surga. Hanya anak Tuhan yang masuk ke surga. Jangan tinggalkan okultisme. Itu dosa yang mendatangkan maut. Artinya, selama kamu masih hidup, masih dikasih kesempatan bertobat. Tapi kalau mati, sebelum meninggalkan semuanya itu, kamu pasti nggak selamat. Pasti. Makanya banyak orang kaget kan, mendapatkan dibawa Tuhan ke surga dan dibawa ke Tuhan neraka, ternyata banyak orang-orang yang ada di neraka. Makanya, ya setan tidak takut orang memenuhi gereja. Setan takut orang Kristen tahu kebenaran. Makanya Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Enggak cuma cari hadirat. Dua, hadirat dan, bukan atau. Dan dua-duanya harus berjalan bersama. Tahu kebenaran. Makanya pada waktu orang bertobat, langsung firman Tuhan katakan, jemaat mula-mula bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Diajar kebenaran. Kebenaran itu harus disingkap. Supaya nggak tersesat. Banyak orang Kristen bertahun-tahun jadi Kristen nggak tahu kebenaran. Karena mereka hanya taunya percaya Yesus pasti selamat. Yang terakhir, oh ini ya, ayatnya dulu ya. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menentang tali-tali ajimatmu dengan mana kamu menangkap jiwa orang itu, dan aku akan mengoyakkannya dari tanganmu dan membalas seperti burung-burung dan orang-orang yang kamu tangkap. Orang-orang itu yang main jimat, itu jiwanya ditangkap oleh orang-orang yang kasih jimat-jimat itu. Lah kalau jiwamu masih di tangan setan, gimana kamu dalam waktu yang bersamaan kamu di tangan Allah? No, gelap dan terang tidak bisa disatukan. Tinggalkan semua bentuk okultisme. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan, ini sudah ya tadi ya,
Kalau kamu mengikatkan diri dengan iblis, dengan main okultisme, ya kamu jadi satu daging dengan dia. Kamu lepas dari Allah. Yang ketujuh, dosa yang mendatangkan maut adalah menyangkal Yesus. Tetapi menyangkal Yesus ini, selama kamu masih hidup, kamu masih punya kesempatan untuk bertobat dan kembali kepada Yesus. Tetapi kalau kamu menyangkal lalu mati, kamu kehilangan keselamatan. Makanya menyangkal Yesus itu adalah dosa yang mendatangkan maut, tetapi masih di level yang pertama, yaitu dosa yang mendatangkan maut, tetapi selama masih hidup, masih punya kesempatan untuk bertobat. Makanya ada banyak orang yang telah menyangkal Yesus. Mereka masuk agama lain, tetapi pada akhirnya karena banyak yang mendoakan, keluarganya berdoa, orang itu kemudian kembali lagi kepada imannya, kembali kepada Yesus. Karena selama masih hidup, masih punya kesempatan untuk kembali. Tapi kalau sampai mati, dia tidak kembali, maka dia tidak diselamatkan. Yang terakhir adalah menghujat Roh Kudus. Banyak orang yang nggak ngerti, menghujat. Makanya kalau orang mengatakan gini, dosa yang mendatangkan maut itu apa? Menghujat Roh Kudus. Tapi nggak tahu menghujat Roh Kudus itu apa. Terus banyak yang berkata, menghujat Roh Kudus itu adalah menyangkal Yesus. Salah. Menyangkal Yesus nggak menghujat Roh Kudus. Menyangkal Yesus itu kalau gini, saudara percaya Yesus, lalu saudara pindah agama lain. Saudara menyangkal imanmu. Tapi itu belum menyangkal Roh Kudus, belum menghujat Roh Kudus. Makanya, selama kamu masih hidup, masih punya kesempatan untuk balik lagi percaya Yesus. Betul kan? Kalau menghujat Roh Kudus sudah nggak ada pengampunan. Tapi kalau menghujat Roh Kudus itu begini, kamu sudah keluar dari kekristenan, sudah mengecap kebaikan Tuhan, sudah tahu di rohmu, Yesus itu Tuhan. Setelah engkau keluar dan menyangkal Yesus, mungkin demi uang, demi ketenaran, ya kan? Demi menikah, oke, itu masih menyangkal Yesus, masih punya kesempatan. Ini juga dosa mendatangkan maut. Tapi kan masih selama hidup kamu masih diberi kesempatan bertobat. Makanya kita masih mendoakan orang itu supaya kembali kepada Yesus. Tapi kalau orang itu kemudian menghujat Tuhan di hadapan umum dan berkata, Yesus bukan Tuhan, Alkitab itu palsu, padahal di rohnya sudah tahu persis itu benar. Engkau sedang menghujat Roh Kudus. Makanya orang yang seperti ini menghujat Roh Kudus adalah dosa yang mendatangkan maut. Walaupun kamu belum mati, bisa kamu sudah tidak diampuni lagi. Yang artinya tidak bisa bertobat. Makanya orang keluar dari kekristenan, menyangkal Yesus, ya masih tidak apa-apa. Makanya banyak kan ada orang yang kapan hari ditangkap teroris, ya kan, mau dipenggal, dia mengakunya dia agamanya agama seberang. Dia masih hidup. Orang-orang bilang gini, dia sudah menyangkal, loh, nggak apa-apa, dia menyangkal tapi kan hidup. Kalau masih hidup, masih punya kesempatan untuk bertobat kan? Setelah dilepaskan dia bertobat, percaya Yesus lagi. Diampuni nggak? Diampuni. Tapi ada kejadian yang lain lagi. Masih ingat kejadian bagaimana ISIS waktu menduduki Irak? Ada orang-orang percaya yang dipenggal kalau mereka tidak menyangkal Yesus. Dan ada satu orang yang menyangkal Yesus. Dia diberi pilihan, nyawa atau menyangkal Yesus. Lalu dia memilih nyawa dengan menyangkal Yesus. Begitu dia menyangkal Yesus, lalu dia dipenggal. Jadi dia tidak punya kesempatan untuk bertobat. Masuk neraka enggak? Ya masuk neraka karena dia sudah menyangkal Yesus. Itu sebabnya anugerah kalau orang menyangkal Yesus tapi masih hidup karena masih punya kesempatan untuk kembali kepada Yesus. Tapi kalau dia sudah menghujat terus, Yesus itu bukan Tuhan, terus menghina Tuhan berkali-kali, menghina, itu mulai menghujat Roh Kudus. Bisa nggak diampuni? Makanya banyak orang yang mencemooh Tuhan di hadapan umum, mati sebelum waktunya. Makanya menghujat Roh Kudus itu apa? Yang pertama, sengaja mengajarkan, menyesatkan banyak orang. Nabi-nabi palsu adalah penghujat-penghujat Roh Kudus. Karena Roh Kudus mengajar kebenaran supaya orang bertobat. Tapi orang ini membelokkan. Itu adalah penghujat-penghujat Roh Kudus. Makanya semua orang akan dihakimi pada waktu mati, ya kan? Yang orang-orang yang sudah berdosa, ya. Kalau orang Kristen kan langsung naik ke Firdaus, ya kan? Surga. Firdaus itu surga, saudara. Nah, tetapi orang-orang berdosa akan mati dan dibangkitkan untuk mengalami penghakiman terakhir, betul? Khusus nabi-nabi palsu tidak dihakimi, langsung masuk neraka karena mereka penghujat.
Yang kedua, penghujat Roh Kudus adalah kalau engkau memerintah sebuah negara, kamu punya otoritas membuat hukum, kamu sengaja melegalkan dosa, sehingga membuat yang dosa jadi benar, yang benar jadi salah, yang berbuat benar masuk penjara, yang berbuat dosa justru tidak melawan hukum, padahal kamu tahu kebenaran, disumpah di atas Alkitab, ngaku sebagai orang percaya, berani masuk gereja, tapi melegalkan dosa, melegalkan yang Tuhan larang, dia sedang menghujat Roh Kudus. Percayalah, dia nggak bisa tobat. Tuhan tuh punya hitungannya. Tuhan kasih waktu, tapi ada saatnya, walaupun masih hidup, dia didoakan nggak bisa tobat. Itu namanya menghujat Roh Kudus. Jadi menghujat Roh Kudus itu lebih berat. Kalau cuma nyangkal, sehidup, masih punya kesempatan. Tapi menyangkal itu sudah dosa mendatangkan maut. Karena kalau belum bertobat, belum sempat tobat, lalu mati, ya kamu masuk neraka. Tapi ada banyak yang dapat anugerah. Detik-detik mati, dia minta ampun sama Tuhan. Ya dia selamat. Tapi kalau sudah menghujat Roh Kudus, berbahaya. Karena sebelum mati pun, dia akan dikeraskan hatinya. Kenapa? Karena kalau kita menyangkal Yesus, masih ada Roh Kudus yang terus menjamah hati kita, terus berbicara di roh kita untuk kembali bertobat. Tapi kalau sudah menghujat Roh Kudus, kalau Roh Kudus udah diam, padahal Alkitab berkata bahwa pekerjaan Roh Kudus salah satunya adalah menginsafkan dunia. Tapi kalau Roh Kudus sudah diam di dalam hidupmu, gak bisa tobat. Makanya banyak orang itu pertanyaannya itu sudah salah. Gimana kalau orang itu sudah menghujat Roh Kudus, lalu minta ampun, sungguh-sungguh, masa nggak diampuni? Nah ini, bodoh. Yang membuat kamu tobat itu Roh Kudus. Jadi bukan gini, sudah berusaha bertobat, masa sih Tuhan nggak mengampuni lu? Yang membuat kamu bertobat Roh Kudus. Kalau kamu masih bisa bertobat, itu namanya Roh Kudus belum kamu hujat. Roh Kudus masih bicara sama kamu. Tapi kalau kamu sudah menghujat Roh Kudus itu akan diam dari hidupmu sehingga dia tidak menjamah hatimu, sehingga kamu tidak bisa bertobat. Jangan dibolak-balik. Karena yang membuat orang bisa tobat itu Roh Kudus. Makanya iblis, dia tahu kebenaran, tahu Alkitab, tapi kenapa nggak bisa tobat? Loh, yang bisa membuat dia tobat itu cuma Roh Kudus. Tapi dia sudah tidak dapat anugerah, makanya nggak bisa tobat. Hanya ada kejahatan di hati. Nah itu aja. Sebelum saya kembalikan kepada hostnya, mari kita berdoa. Jangan lupa subscribe.